Betapa banyak dosa-dosa dari mata dan telinga yang kita gunakan. Belum lagi tangan. Ya. Tangan kita sudah kita gunakan untuk apa selama ini? Apakah untuk perbuatan yang baik ataupun yang buruk? Ya. Kita gunakan untuk menulis. Kita gunakan untuk menulis apa? Apakah untuk menulis amalan-amalan kebaikan atau mencatat atau menggunakan tangan kita untuk keburukan? Kita memiliki kaki, ini pun sama, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena nanti anggota badan yang kita miliki akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di hari kiamat akan bersaksi, yaitu lisan kita. Padahal di dunia lisan ini akan berbicara sesuai keinginan kita. Dia akan bersilat lidah untuk membela yang salah. Dia akan bersilat lisan untuk membela pemiliknya. Tetapi nanti di hari kiamat tidak mampu berbohong di hadapan Allah. Tidak mampu berdusta di hadapan Allah. Bahwa lidah ini kelak pada hari kiamat akan kaku, akan keluh, dan akan mengabarkan apa yang sudah kita gunakan lisan yang Allah beri ini. Belum lagi dosa-dosa yang lain, tangan dan kaki. Ya. Belum lagi dosa umur yang Allah berikan kepada kita. Ya. Sehingga umur kita sudah gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Apakah kita gunakan jasad kita untuk bermaksiat kepada zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan? Kalau saja ada orang yang memberi kita uang 1 juta dengan cuma-cuma, kita akan mengucapkan syukron, terima kasih, jazakallahu khairan, semoga umurnya panjang berkah. Dan kita tidak mungkin untuk menyelisih perintahnya, karena telah kita terima uang dari dia sebagai hadiah 1 juta tanpa adanya kerja. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bukan uang 1 juta. Allah telah memberikan kepada kita kehidupan. Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah memberikan rezeki kita dari semenjak kita ada di alam rahim sampai ketika kita keluar ke dunia. Allah beri kita nafas, Allah beri kita pendengaran, penglihatan. Ya. Apakah layak kita bermaksiat kepada Allah? Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak memiliki perasaan seandainya orang yang berbuat baik saja kepada kita, kita akan membalas dengan kebaikan? Tetapi itu seringkali kita selisihi ketika kita paham Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita, tetapi kita tidak mau berdoa meminta dimudahkan, dihisab dengan kemudahan, diperhitungkan amal-amal kebaikan ataupun keburukan kita dengan dimudahkan. Kita hidup sudah berapa tahun lamanya? Ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ya. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah kita untuk meminta dimudahkan agar diberikan kemudahan di hari kiamat. Diperhitungkan dosa-dosa kita dengan dimudahkan. Karena tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa untuk memberikan keselamatan kita di hari yaumul hisab kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum hari pembalasan dimulai dari alam kubur. Dimulai dari alam kubur. Makanya Utsman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah.
Sesungguhnya alam kubur adalah gerbang pertama akhirat sebelum gerbang-gerbang setelahnya. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara min. Maka ketika seorang amalan kebaikannya, ketaatannya lebih banyak dibandingkan dari dosa dan maksiatnya, fama ba'dahu aisara min, maka setelahnya akan diberikan kemudahan-kemudahan. Waman lam yanju minhu. Sebaliknya barang siapa karena dosa-dosa yang kita lakukan di dunia, ya, kemudian akan memberikan beban dan berat di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu min, maka setelahnya pun akan dilalui hari-hari yang melelahkan, akan dilalui hari-hari yang menyedihkan, hari-hari kita mendapatkan keburukan, naudzubillah. Sedangkan di akhirat setelah seorang meninggal dunia bukan seperti hidup di dunia. Kita di dunia berapa lama, sedangkan di alam kubur sampai hari kiamat waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan umur kita di dunia telah ditentukan. Wa a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Sedangkan keburukan di hari kiamat, maka waktunya tidak terbatas. Kuatkah kita untuk bermaksiat kepada Allah? Karena hakikatnya kita bermaksiat kepada Allah itu akan menimbulkan kerugian untuk kita sendiri. Maksiat yang kita lakukan akan menimbulkan kerugian untuk kita sendiri, bukan kepada Allah. Karena Allah tidak berpengaruh. Walaupun seandainya manusia sedunia mereka bermaksiat, tidak ada yang taat, maka tidak mengurangi tinggian, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah turun. Maka berdoalah di dalam salat kita, Allahumma hasibni hisabay yasiro. Ya Allah, mudahkanlah pertanggungjawaban amalku, hisabku di hari kiamat, ya, dengan hisab perhitungan yang dimudahkan, bukan dipersulit, bukan diberikan kesulitan-kesulitan, tetapi diberikan kemudahan. Ini doa yang kedua. Selanjutnya doa yang ketiga. Yaitu doa yang bisa kita baca di dalam doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Adalah doa meminta perlindungan dari keburukan amal. Apa jemaah? Doa meminta perlindungan dari kejahatan amal. Doa meminta perlindungan dari keburukan amal. Ya, bisa dicatat. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal Itu doanya. Doa yang ketiga yang bisa kita baca setelah kita membaca bacaan tasyahud, ya. Ya, bisa memilih mana yang paling mudah, mana yang gampang diingat, mana yang gampang dihafal, silahkan bisa dipilih, ya, karena memang riwayatnya banyak, ya. Apa artinya? Allahumma, ya Allah, ya Rabb, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau. Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, min syarri ma amiltu, dari keburukan apa yang aku lakukan. Dari keburukan apa yang aku lakukan. Wa min syarri ma lam a'lam, dan dari keburukan apa yang aku tidak amalkan.
dari keburukan apa yang aku tidak amalkan. Ya, itu artinya Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ini doa yang ketiga dalam bacaan setelah tasyahud. Apa artinya? Di sini disebutkan Allahumma, ya Allah. Panggilan kita kepada Allah, ya Allah. Ya. Kenapa dimulai dengan ya Allah? Karena yang mampu memberikan ini semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Ya. Karena yang mampu untuk menghilangkan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan apa yang aku perbuat. Dari keburukan apa yang aku perbuat. Wa min syarri ma lam a'mal, dan dari keburukan apa yang aku tidak lakukan. Ya. Kenapa? Karena perbuatan dosa dan maksiat itu, ya, dimanapun, kapanpun, ya, maka di sana potensi untuk kita melakukan dosa sangat banyak. Dimanapun kita berada, posisi apapun kita berada, di tempat manapun kita berada. Maka ketika kita adalah manusia, maka potensi untuk kita melakukan dosa dan maksiat sangat terbuka lebar. Ya, sangat terbuka lebar. Ya. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'aih. Rasul biasa membaca, ya, membaca bacaan ini ya, kana yaqulu fi du'ai, doa yang seringkali dibaca oleh Rasul. Kemudian kata Aisyah melanjutkan doa apanya itu? Bagaimana doanya? Inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya. Karena memang dosa-dosa kita banyak jamaah. Apa penyebab kita melakukan perbuatan dosa sehingga kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan perbuatan yang kita lakukan, dari perbuatan dosa? Karena pertama kita memiliki hawa nafsu. Manusia memiliki hawa nafsu, ya. Sehingga potensi melakukan ketaatan, meninggalkan perbuatan yang diharamkan, ya, maka terbuka lebar, ya, maka terbuka. Kenapa? Karena kita manusia tidak akan pernah bisa bersih dari dosa. Kita manusia tidak akan pernah, ya, bersih dari, ya, dari apa? Dari dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap dari hambaku itu banyak melakukan dosa. Wa khairu khata'ina tawwabun, dan dari sebaik-baik orang yang salah dan dosa maka dia bertobat. Ya, bertobat dari apa yang dilakukan. Kenapa? Karena manusia memiliki hawa nafsu. Ya. Sehingga syariat ini memerintahkan nafsu nggak masalah, tetapi dengan cara yang baik. Ya. Wajar bin umum ketika laki-laki cinta kepada wanita. Maka kecintaan laki-laki dan kepada wanita yang memang di situ ada hawa nafsu, maka dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar? Dengan menikah, bukan dengan berzina, bukan dengan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya. Kemudian juga di antara penyebab dari perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita itu manusia, ya, yang dihadapkan dengan cobaan-cobaan. Di antara cobaan adalah syaitan. Setan yang selalu ingin menjerumuskan kita kepada neraka.
Setan yang menginginkan kepada kita agar kita dimasukkan ke neraka, naudzubillah. Dan tujuan para setan itu menggoda manusia agar nanti ketika manusia tergoda dengan syaitan, maka dia akan menemaninya, menemani di dunia sampai mati dan menemani di hari kiamat di neraka. Maka kita diperintahkan agar kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarril mahya, min syarri mal mahya, wa min syarri ma lam a'mal. Inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Kita diperintahkan berdoa dengan doa ini karena kita tidak mampu untuk melakukan perlawanan kepada syaitan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menolong. Ya. Selain hawa nafsu manusia mudah untuk melakukan dosa dan maksiat. Kemudian karena adanya dorongan, ya, dorongan pertama hawa nafsu, kemudian dorongan dari syaitan. Dari syaitan. Kemudian dorongan yang ketiga karena memang manusia lemah. Manusia itu lemah. Gampang terombang-ambing, gampang mengikuti pendapat. Ya. Oleh sebab itu jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita diperintahkan berusaha untuk, ya, untuk dijauhkan dari keburukan hawa nafsu, keburukan syaitan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Kita manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan, diselamatkan dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dalam perhitungan di hari kiamat nanti dengan perhitungan yang mudah, dengan hisab yasiro. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan bahasan lanjutan dari belajar tata cara sholat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.